Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah tonton video aku. Hari ini aku bakalan ceritain salah satu pembunuhan berantai yang terjadi di Kingsbury Run, Ohio, Amerika Serikat. Dan pembunuhnya hingga saat ini masih menjadi misteri. Pembunuh pada cerita ini disebut dengan The Cleveland Torso Murder. Nah, The Cleveland Torso Murder ini udah meneror daerah Kingsbury Run itu sekitar 4 tahun, mulai dari 1934 sampai 1938. Dan korbannya itu sebanyak 12 orang. The Cleveland Torso Murder ini merupakan salah satu pembunuh yang sangat sadis karena ia mengebiri dan memotong-motong korban-korbannya. Oke, tanpa banyak cincong lagi, yuk kita mulai aja ceritanya karena aku juga udah gak sabar pengen cerita sama kalian. Let's get started! Sebelum aku menceritakan gimana The Cleveland Torso Murder ini membunuh para korbannya, aku mau ceritain latar belakang kota Kingsbury Run ini. Jadi, Kingsbury Run, Cleveland ini merupakan wilayah yang sangat kumuh, suram, dan berbahaya di era 1930-an. Karena di daerah itu diisi banyaknya gelandangan dan orang-orang buangan akibat dari depresi besar yang melanda Amerika Serikat waktu itu. Pada era ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan, beberapa area kosong di daerah tersebut itu dijadiin kayak semacam pemukiman untuk gelandangan itu tadi, untuk orang-orang yang nggak punya rumah. Sedangkan di area bagian timur dari Kingsbury Run itu dijadiin kayak bar, tempat judi, dan ada satu rumah bordir yang sangat terkenal disebut The Roaring Third. Kalian ingat ya, The Roaring Third. Kenapa kalian harus ingat The Roaring Third ini? Karena bakalan sering disebutin dan ada kaitannya sama korban-korbannya. Udahlah, di daerah Kingsbury Run ini kota yang sangat kumuh, suram, ditambah lagi mulai ada teror tentang pembunuhan berantai di daerah tersebut. Pada September 1934, seorang pemuda menemukan sosok mayat saat berjalan di tepi Danau Erie. Saat penemuan, itu bukan mayat sih sebenarnya, tapi kayak potongan tubuh manusia dari pinggang ke lutut aja kayak gitu. Dan itu tuh potongan tubuh perempuan berusia sekitar 30 tahun, tapi dia nggak bisa nih diidentifikasi identitasnya. Waktu itu yang menangani kasus ini disebut dengan Kolonel A.J. Piercy. Kenapa aku sebut nama kolonel ini? Karena dia juga bakalan muncul nih namanya di cerita-cerita selanjutnya. Dari hasil otopsi diketahui kalau misalnya potongan tubuh perempuan ini tuh udah diberi zat kimia terlebih dahulu sebelum dibuang. Hal ini membuat tubuh jadi kayak kemerahan dan kulitnya tuh kasar. Nah, karena gak bisa diidentifikasikan identitasnya, jadi disebutlah dengan The Lady of Lake. Pada saat penemuan The Lady of Lake ini kayak dianggap ingin lalu lah sama polisi waktu itu, karena dianggap kayak ya pembunuhan biasa aja kayak gitu. Tapi nggak taunya ini merupakan korban pertama dari serangkaian pembunuhan yang bakalan terus meneror daerah Kingsbury Run, Cleveland. September 1935 itu tepatnya setahun setelah kejadian pertama kan. Nah, dua anak remaja laki-laki menemukan mayat tanpa kepala di area Bukit Jackass. Kondisi mayat ini tampak kayak mengenaskan dan kulitnya itu udah dikebiri. Ketika ditemukan, tubuh mayat ini tuh udah dibersihkan dan kayak sengaja aja diletakin di semak-semak di Bukit Jackass itu tadi. Pada jasad tersebut hanya melekat sepasang kaos kaki dan ada kayak luka bakar kayak itu di pergelangan tangannya. Polisi pun memastikan kalau misalnya laki-laki itu meninggal karena kepalanya dipanggang. Setelah diidentifikasi, ternyata mayat laki-laki itu bernama Edward Andrassy, yaitu pria berusia 28 tahun dan seorang homoseksual dan sering atau gemar mengunjungi The Roaring Third. Ingat kan kalian rumah bordir yang sangat terkenal di daerah timurnya Kingsbury Run? Polisi lagi-lagi menemukan mayat ketiga dalam kondisi yang serupa, di mana kepalanya dipenggal dan dadanya itu dikebiri. Nah, diketahui bahwa korban ketiga ini merupakan seorang laki-laki yang berusia 40 tahunan. Menurut ahli forensik, pria ini sudah meninggal selama berhari-hari dan adanya kayak semacam bekasan injeksi kimia ke dalam tubuhnya. Pembunuh terbukti telah mengawetkan mayatnya dengan cairan kimia.
Kasus pembunuhan di Kingsbury Run ini pun terus berlanjut. Pada Januari 1936, ditemukan potongan tubuh wanita yang terbungkus dengan koran dan dimasukkan ke keranjang di sekitar gedung Hart Manufacturing di Central Avenue. 10 hari setelah penemuan potongan tubuh perempuan ini tuh, ditemukanlah sisa-sisa potongan tubuhnya selain kepalanya di daerah kosong gak jauh dari Central Avenue itu tadi. Ketika diidentifikasi, diketahui kalau misalnya mayat perempuan ini tuh bernama Florence Polillo. Dia merupakan seorang pelacur dan pelayan bar yang tinggal di sekitaran The Roaring Third. Empat bulan kemudian, sekitar Mei 1936, dua anak laki-laki, ini anak-anak ya, yang tadi remaja, dua anak laki-laki menemukan kepala seorang laki-laki etnis Kaukasia yang terbungkus dengan sepasang celana di dekat sebuah jembatan. Kan udah heboh nih dengan penemuan kepala di dekat jembatan itu kan. Keesokan harinya makin heboh lagi karena ditemukannya potongan-potongan tubuh lainnya kayak potongan kaki, tangan, dan badan kayak gitu. Setelah dicocokin, ternyata potongan kepala sama potongan badan-badan yang ditemuin esok harinya itu cocok. Dan diketahui juga korban kelima ini yaitu seorang pria yang berusia 20 tahunan, tapi dia nggak bisa diidentifikasi identitasnya. Namun hal yang bisa diketahui, dia punya 6 tato di badannya. Nah, sama kayak The Lady of Lake tadi, jadi korban kelima ini tuh nggak bisa diidentifikasi identitasnya. Belum genap sebulan penemuan pria bertato itu tadi, polisi lagi-lagi menemukan mayat pria berkulit putih yang berusia sekitar 40 tahunan. Dia tewas dipenggal ketika ia berjalan melewati hutan di dekat Clinton Road dan Big Creek. Dikatakan kayak gitu karena adanya bekas kayak rembesan darah kayak gitu di tanah. Jadi kayak misalnya kayak, tau nggak? Kayak orang lewat kan, terus tiba-tiba ada orang yang nebas kayak gitu, jadi kayak darahnya itu merembes ke mana-mana gitu. Jadi dari itulah polisi bisa bilang kalau misalnya si pria berkulit putih ini tuh dipenggal waktu dia jalan. Diduga juga pria ini tuh langsung meninggal di tempat. Berdasarkan hasil forensik, diketahui pria ini tuh udah meninggal sekitar 2 bulan sebelumnya. Ini korban ketujuh. 2 bulan berikutnya, tepatnya pada September 1936, kembali ditemukannya mayat seorang pria tidak dikenal dan dibuang di parit. Sama kayak korban-korban sebelumnya ya, kayak cuma potongan dari bagian bawah aja, kayak dari pinggang sampai lutut aja yang ditemuin. Tim investigasi mengungkapkan kalau potongan tubuh itu yaitu pria yang berusia sekitar 20 tahunan dan penyebab kematiannya adalah ya lagi sama kayak yang lain karena kepalanya udah dipenggal. Pada tahun 1936 ini, dugaan polisi terhadap The Cleveland Torso Modern itu kayak menyebabkan kepanikan pada masyarakat, apalagi terhadap orang-orang buangan tadi, orang gelandangan, karena kan mereka mudah kan untuk menjadi target pembunuhan The Cleveland Torso Murder ini kan. Nah, pada saat itu pihak kepolisian yang dipimpin oleh, ingat kan tadi, Kolonel A.J. Piercy menduga pembunuh ini merupakan orang yang sangat mengerti anatomi karena dia memotong kepala dan tubuh-tubuh korbannya itu dengan sangat rapi kayak itu, dan pemenggalannya tuh pun kayak cuma sekali tebas udah kayak gitu langsung lewat kayak gitu korban-korbannya. Terus dia juga kebiasaan dia kan kayak mengebiri korbannya, sama kebiasaan dia itu kayak menginjeksi bahan kimia ke dalam tubuh korbannya ya kan. Jadi rata-rata korbannya digituin kan, jadi kayak polisi pun menduga oh ini kayaknya orang yang mengerti anatomi tubuh manusia gitu. Polisi juga bilang kalau misalnya dia tuh amatir, nggak mungkin potongan tubuhnya itu kayak serapi itu, nggak mungkin kayak sekali tebas langsung mati gitu. Masyarakat waktu itu sangat-sangat panik. Kayak mana nggak panik ya kan, udah orang tuh nggak punya rumah kayak gitu, nggak punya pekerjaan, kesulitan ekonomi, ditambah lagi dengan teror pembunuhan yang menimpa mereka, ya mereka tambah panik kan. Dan masyarakat pun kayak mendesak pemerintahan, kayak mendesak kepolisian waktu itu kayak cepat selesaikan masalah ini, gimana dengan nasib kami, sehingga membuat pihak kepolisian kemudian mengutus detektif Peter Merylo dan Martin Jelewski untuk menyelidiki kasus ini. Dan nggak hanya itu, pemerintahan juga mengganti kepala penyidik. Tadi kan penyelidikan dipimpin sama Kolonel A.J. Piercy kan, digantiin sama Sam Geber.
Pembunuhan masih terus berlanjut walaupun sejumlah penyidik udah digantikan. Nah, warga Kingsbury Run ini kembali diteror dengan penemuan mayat seorang wanita di pantai Brahton Hall pada Februari 1937. Wanita tanpa identitas ini diperkirakan berusia 20 tahunan dan penyebab kematiannya yaitu karena kepalanya dipenggal. Masih terus berlanjut, pada Juli 1937 ditemukannya tengkorak manusia di bawah jembatan Lorraine Carnage. Di sebelah tengkorak itu ditemukan satu karung goni tulang-tulang manusia. Dari hasil penyelidikan forensik diketahui itu tuh tulang wanita berkulit hitam yang berusia sekitar 40 tahunan. Nah, dari hasil penyelidikan dental juga diketahui kalau misalnya sosok wanita itu dikenal dengan nama Rose Welch. Korban ke-10 ditemukan pada bulan yang sama. Jasad tanpa kepala ini berusia sekitar 30 tahunan dan ditemukan di Sungai Cuyahoga. Dari hasil penyelidikan diketahui kalau pada korban ke-10 ini beda dari korban-korban sebelumnya. Jadi korban ke-10 ini tuh perutnya dirobek sama jantungnya. Ngeri. Kemudian pada April 1938, pihak kepolisian menemukan potongan kaki di Sungai Cuyahoga. Lagi-lagi di Sungai Cuyahoga, sama kayak korban yang ke-10. Nah, sebulan setelah penemuan kaki itu ditemukanlah 2 tas goni yang berisi potongan tubuh manusia. Dan ketika diselidiki ternyata potongan kaki sama potongan tubuh yang digonin itu cocok. Dari hasil penyelidikan forensik diketahui juga kalau di dalam potongan tubuh itu ditemukan beberapa obat-obatan yang diduga digunakan pelaku untuk melumpuhkan korban. Nggak berhenti di situ, pada Agustus 1938 kembali ditemukannya potongan tubuh wanita yang dibungkus dengan blazer biru dan dibungkus sama, kan udah dibungkus sama blazer biru nih, dibungkus lagi sama selimut yang udah kusam, udah tua kayak gitu. Nah, sedangkan kaki dan tangannya itu ditemukan di dalam sebuah kota. Beberapa potongan tubuh dari wanita ini tuh udah diawetkan terlebih dahulu lah kayak gitu. Nah, puncak dari semua kegemparan ini yaitu di mana ditemukannya mayat nggak jauh dari kantornya si Elliot Ness, salah satu petinggi di Kingsbury Run itu tadi. Mayat ini tuh kayak sengaja aja diletakin sama pelaku beberapa meter dari jendela kantornya kayak itu. Jadi kayak pelaku ini sengaja kayak itu, kayak mengolok-olok polisi kayak itu, kayak haha kok nggak bisa kan nangkap aku kayak gitu. Hal ini membuat Elliot sama polisi ya marah kan, ya kayak mana nggak marah, jadi kayak geramnya kayak itu kayak udah nggak bisa nangkap pelakunya siapa, sekarang naruh mayat di dekat kantor si Elliot kayak gitu kan. Hal ini membuat si Elliot kayak apa ya, kan dia udah geram kali kayak itu, nggak ketemu orangnya. Jadi dia bawa beberapa pasukannya untuk menggerebek seluruh area Kingsbury Run, menggerebek area-area kumuh, mendepak semua orang-orang dan membakar rumah-rumah kumuh di sana. Nah, atas aksinya ini, si Ness ini mendapat banyak sekali kecaman, ya kayak mana enggak kan? Masyarakat waktu itu udah panik dengan teror pembunuhan. Ditambah lagi pihak yang seharusnya melindungi mereka malah membakar rumah mereka, mendepak orang-orang di sana kayak gitu. Jadi dia mendapat kecaman lah dari masyarakat atas tindakannya itu. Tapi aksi si Ness ini ada hasilnya, karena setelah si Ness ini melakukan hal itu, pembunuhan pun berhenti di sini gitu. Jadi nggak ada lagi korban-korban selanjutnya. Walaupun kasus ini tuh kasus yang pelakunya nggak tahu siapa, tapi pihak kepolisian memiliki beberapa dugaan pelaku. Nah, yang pertama, Frank Dolezal. Pria yang berusia 52 tahun ini ditangkap atas tuduhan telah membunuh Florenzo Polillo. Ingat kan kalian Florenzo Polillo? Menurut keterangannya, si Dolezal ini pernah tinggal sama si Flores. Dari hasil penyelidikan juga diketahui kalau misalnya Dolezal ini tuh kenal sama Edward Andersey dan Rose Welch. Nggak hanya itu, ternyata diketahui juga kalau misalnya si Dolezal ini tuh sering ke Roaring Third main kayak itu, mabuk-mabukan kayak itu. Tapi dia terkenal pemarah dan agresif kalau lagi mabuk. Nah, ketika diinterogasi sama polisi, Dolezal ini tuh kasih keterangan tuh selalu berbeda-beda. Tapi sayangnya belum sempat ke ruang pengadilan, Dolezal ini tampak meninggal tergantung di ruang selnya.
ketika diperiksa sama kepolisian ada 6 tulang yang patah dan ada kayak bekas-bekas memar-memar kayak gitu. Sedangkan waktu polisi jemput si Dolezal ini dari rumah ke kantor polisi, dia baik-baik aja, badannya nggak ada yang patah atau nggak ada bekas luka-luka kayak gitu. Orang-orang pun mikir kok misalnya si Dolezal ini tuh dipaksa sama kepolisian untuk mengaku, dan dipaksanya itu pakai cara kekerasan. Makanya lah dia pernyataan nggak konsisten, sekarang lain nanti lain kayak gitu, karena dia kayak emang dipaksa kayak gitu. Makanya ada bekas-bekas pemukulan di dalam tubuhnya. Suspek kedua yaitu Francis Sweeney. Francis Sweeney kandidat yang paling sempurna kayak gitu sebagai The Cleveland Torso Murder, karena si Sweeney ini diketahui mantan prajurit medis pada era Perang Dunia Pertama yang bertanggung jawab untuk mengamputasi prajurit-prajurit yang ada di lapangan. Kan kayak misalnya prajurit yang terluka, jadi dia langsung aja diamputasi, mungkin udah nggak bisa lagi digunain tubuhnya kayak gitu. Nah, si Sweeney ini sempat nih menjalani wawancara sama Ness dan melakukan tes poligrafi, tahu kan, tes untuk mengecek kebohongan sebanyak 2 kali, tapi hasilnya itu ya gagal. Maksudnya ya kayak dia nggak bohong kayak itu. Waktu wawancara juga meyakinkan kalau bukan dia lah pelakunya. Kenapa si Sweeney ini menjadi dugaan kuat? Juga karena kondisi mentalnya. Jadi dia ini mengalami penyakit jiwa yang sangat parah, dan juga si Sweeney itu merupakan sepupu dari anggota Kongres Martin Sweeney. Jadi dia tuh kayak kebal hukum kayak itu, makanya dia nggak bisa dihukum waktu itu. Lagi heboh-hebohnya tentang pembunuhan Kingsbury ini pun, dan dia diduga sebagai suspek pembunuhan, secara tiba-tiba dia kayak menyerahkan diri aja gitu untuk masuk ke rumah sakit jiwa, karena kan sakit jiwa kan. Entah secara kebetulan, entah kayak gimana, tiba-tiba kasus pembunuhan berantai di Cleveland ini pun berakhir. Udah kayak nggak ada lagi kayak gitu korban-korban selanjutnya, ya berakhir di korban ke-13 itu tadi aja. Makanya lah banyak orang yang menganggap kalau sebenarnya si Sweeney inilah pelakunya, tapi karena dia udah kebal hukum dan udah masuk rumah sakit jiwa, jadi ya nggak bisa lagi diselidiki sebenarnya siapa pembunuhnya. Jadi itu dia cerita mengenai The Cleveland Torso Murder. Gimana menurut kalian? Menurut aku pribadi ya, mungkin si Sweeney nggak yang bunuh, mungkin ya. Tapi karena kan dia menjadi kandidat yang sangat sempurna kan, karena dia mengerti tentang anatomi, karena dulu dia mantan prajurit medis, terus dia juga biasa kan dengan hal mutilasi, dan pastinya dia juga ngerti dong dengan bahan-bahan kimia, ya kan. Dan ditambah lagi korban pada pembunuhan ini berakhir saat dia masuk rumah sakit jiwa, ya kan. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, oke? Sekian aja cerita pada hari ini. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, dan kalian juga bisa komen tentang ide-ide yang mau aku bahas di video selanjutnya, dan juga jangan lupa subscribe channel aku supaya kita bisa ketemu lagi dan bahas-bahas hal menarik lainnya. See you next video, dah. Jangan ketawain aku, berasa aku yang ketawain.